Cagar budaya merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan juga dijaga, serta perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu kita kelak. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, para generasi muda, serta perlu dukungan dari berbagai pihak. Karena ketahanan budaya merupakan identitas suatu negara, di mana dalam video ini berisi keanekaragaman cagar budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Mari kita simak bersama-sama. Pengertian cagar budaya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 yaitu warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186 Tahun 2011, ada 6 kawasan cagar budaya, yaitu Keraton, Paku Alamanan, Imogiri, Malioboro, Kota Gede, dan Kota Baru. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan tempat kediaman Sultan beserta keluarganya dan menjadi simbol pusat kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Selain itu, Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya, baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan juga bersejarah. Pada tahun 1995, Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Kadipaten Paku Alaman atau Negeri Paku Alaman atau Praja Paku Alaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813. Menurut catatan sejarah, histori kedua kerajaan ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini dikarenakan Raja Kadipaten Paku Alaman yang bernama Pangeran Notokusumo dan bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam I merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono I. Warisan yang dapat disaksikan oleh masyarakat umum terdapat dalam Museum Puro Paku Alaman. Di antara koleksinya adalah terjemahan perjanjian politik yang menjadi dasar berdirinya Kadipaten Paku Alaman serta berbagai perjanjian politik lainnya. Komplek pemakaman juga dikenal dengan sebutan Pasarean Imogiri atau Pajimatan Giri Rejo. Makam Imogiri dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III Prabu Hanyokrokusumo yang merupakan keturunan dari Panembahan Senopati Raja Mataram I. Imogiri merupakan kompleks pemakaman raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Sultan Agung adalah orang pertama yang dimakamkan di Imogiri dan merupakan salah satu objek wisata di Bantul. Dalam bahasa Sanskerta, kota Malioboro bermakna karangan bunga. Kota Malioboro sendiri sebenarnya berasal dari nama Melbourne, seorang anggota kolonial Inggris yang dulu menduduki wilayah Yogyakarta pada tahun 1811 hingga 1816 Masehi. Malioboro disebut surganya wisatawan sebab ada wisata budaya, belanja oleh-oleh, spot berfoto, sampai dengan menjelajah kuliner tradisional khas Yogyakarta. Beberapa
bangunan peninggalan sejarah yang bisa ditemukan di Malioboro diantaranya adalah Benteng Vredenburg, Istana Presiden Gedung Agung, Pasar Beringharjo, dan kawasan pertokoan Malioboro. Semula, Kota Gede merupakan nama sebuah kota yang menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam. Kota Perak merupakan julukan untuk Kota Gede yang terkenal dengan kerajinan peraknya, bahkan sudah menembus pasar mancanegara. Wisatawan juga dapat berkunjung ke Pasar Legi yang telah beroperasi sejak zaman Kerajaan Mataram. Pasar Legi akan sangat ramai ketika Legi, yaitu hari pada kalender Jawa. Dari Pasar Legi, wisatawan dapat menuju ke reruntuhan benteng yang dibangun oleh Panembahan Senopati pada masa Kerajaan Mataram Islam. Kota Gede merupakan daerah wisata di Jogja yang menawarkan pesona keindahan kota tua, bangunan bersejarah, serta kerajinan perak yang memukau. Kota Baru merupakan sebuah kawasan kuno yang semakin apik dan menarik untuk dikunjungi wisatawan sebagai destinasi wisata alternatif. Kota Baru dikenal sebagai kawasan pemukiman yang diperuntukkan bagi masyarakat Belanda maupun Eropa yang dibangun pada tahun 1920-an. Karena itu, kawasan Kota Baru tersebut dirancang sebagai Garden City di mana pohon-pohon besar menjadi ciri khas penghias ruas jalannya. Para wisatawan akan diajak berkeliling di kawasan Kota Baru serta mengunjungi beberapa bangunan bersejarah dan kawasan kuliner tradisional dan kekinian. Dengan melestarikan cagar budaya khususnya dan kebudayaan lokal pada umumnya dapat membangun rasa nasionalisme, yaitu rasa saling menjaga dan juga rasa saling menghargai, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap kokoh walaupun dipisahkan oleh banyak pulau. Ada 4 cara sederhana untuk melestarikan cagar budaya yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, berkunjung ke tempat-tempat cagar budaya. Kedua, tidak melakukan vandalisme. Ketiga, membagikan di media sosial. Yang keempat, ikut dalam kegiatan kerelawanan. Demikian, matur sembah nuwun.